Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Capricorn, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk rentang tanggal 21 hingga akhir Desember 2024. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung aja Mari mulai. Ini energinya kamu dengan energinya dia ya Capricorn. Oke, di situ ada Ace of Cup, kemudian ada kartu dari The Lover, berikut ada energi dari Nine of Pentacles, dan berikut ada Seven of Pentacles. Oke. Ya, ya. Nah, jadi begini ya kalau Mari nampak. Ini tuh tadinya hubungan yang cukup cukup berusaha untuk sikap dan lakunya diri ini, hasilnya itu tuh mendatangkan ketenangan, kebahagiaan ya kepada si pasangan gitu ya. Jadi kayak kamu Capricorn, kamu di sana itu tuh seperti orang yang akan membuat si pasangannya kamu ini tuh sadar bahwa kamu cinta dia, bahwa kamu sayang sama dia gitu ya. Dan Mari lihat kamu cukup pandai gitu ya menggoda si pasangannya kamu ini tuh biar dia tertarik sama kamu secara lahir dan batin gitu ya. Nah di sana, jadi kamu berusaha gitu ya membuat si pasangannya kamu ini tuh kayak bisa mengalami gitu loh, mengalami utuh rasa bahagianya dia ketika dengan kamu gitu ya. Dan memang Mari nampak di sini ya kamu memang orang yang pandai menyenangkan orang lain gitu ya. Kamu terutama dengan si pasangannya kamu ini, kamu bisa bikin dia kelepek-kelepek sama kamu gitu ya. Di sana kamu bisa bikin dia rindu sama kamu bisa bikin dia patuh sama kamu gitu ya. Kamu bisa bikin dia tertarik betul gitu loh sama dirimu gitu ya. Segala macam cara Mari nampak itu tuh sudah kamu lakukan memang ya dalam hubungan kalian. Dan ya memang sampai sejauh ini tuh kamu bisa ngelihat ya hasil dari apa yang kamu lakukan itu. Walaupun kamu ngebullshit gitu ya. Misalnya kamu di sana itu tuh ngomong, bilang dia, "Oh, kamu cantik banget hari ini, Beb." Ya padahal enggak juga sih gitu ya. Ya padahal ya biasa-biasa aja kok dianya gitu ya, tapi kamu pandai di situ tuh kayak seolah-olah itu tuh yang kamu puji tentang dia itu tuh bener adanya. Wah itu bikin dia seneng banget gitu ya. Kayak ada trik-triknya kamu gitu ya, ada cara-caranya kamu gitu ya, kayak ya ngegoda dia gitu ya, kayak ngegombalin dia. Dan ya jurus-jurusnya kamu itu tuh Mari lihat ya masuk gitu ya, masuk banget di sana, masuk banget itu awalnya. Nah tetapi dalam perjalanannya Mari nampak di situ tuh ada ya sikapnya si pasangan kamu ini tuh yang akhirnya membuat kamu itu tuh jadi seperti ilfil gitu loh sama dianya ya. Kamu jadi ilfil ngelihat si pasangannya kamu. Entah sebab karena
sikapnya itu tuh ternyata terlalu agresif gitu ke kamunya. Dia tiba-tiba kasar sama kamu gitu ya. Dia orangnya egois gitu ya. Dia orangnya sering mengintimidasi kamu gitu ya. Dengan alasan dia takut kehilangan kamu, dia cinta sama kamu, dia sayang sama kamu. Tapi sekaligus pula dia itu tuh sedang nyakitin kamu justru di sana ya. Ketika kamu katakanlah kamu menangis gitu ya, kok kamu jahat banget sih Beb misalnya. Aku nggak jahat sama kamu, itu tuh aku karena care sama kamu, karena aku peduli sama kamu, karena aku cinta sama kamu gitu. Loh, masa iya sih orang cinta malah bikin orang yang dia cintai nangis, tertekan gitu ya. Di situ. Jadi akhirnya kamu yang kayak, oh kamu nggak yakin betul gitu bahwa itu adalah ekspresi cinta, itu adalah ekspresi rasa sayang. Kamu nggak yakin di situ ya. Nah, dan akhirnya kamu ya jadi berubah sikap gitu ke si pasangannya kamu ini, gitu ya. Kamu berubah sikap sama dia. Jadi kamu di situ tuh kayak nggak yakin betul ya apapun yang kamu lakukan dalam hubungan kalian, tapi sebenarnya itu tuh ekspresi dari ketidakyakinannya kamu bahwa relationship kalian ini tuh patut untuk mendapatkan integritas ya, yang terbaik dari dirimu gitu loh ya. Memang kamu juga nggak ngejahatin dia, kamu nggak ngejahatin dia, tetapi kamu juga tidak melakukan apa-apa yang dulu sempat kamu lakukan, yang kamu ketahui ketika kamu ngelakuin itu tuh bikin dia happy, bikin dia senang, bikin dia bahagia, apa ya, bikin dia tenang dan sebagainya. Nah, dalam artian positif ya. Kamu nggak mau maksimal lagi ngelakuin hal yang demikian. Nah di sana ya, tadinya kamu kayak berusaha untuk setia banget sama dia. Nah untuk beberapa waktu belakangan ini kamu udah memutuskan adalah nggak usah setia-setia banget lah gitu ya. Kalau ada yang lebih baik dari dia, udahlah mendingan sama yang lain aja yang lebih baik itu loh ya. Soalnya kamu di sana jadi kayak kamu nggak kuat aja gitu loh ngadepin si pasangannya kamu ini. Kamu nggak kuat itu ya. Ya mungkin karena kamu masih punya kebutuhan aja dari dia. Misalnya dari dia kamu bisa dapetin money gitu ya. Kamu bisa dapetin duit, kamu bisa dapat keamanan pekerjaan misalnya di situ ya. Adalah support penting yang kamu rasa bisa kamu dapetin dari si pasangannya kamu ini. Makanya di situ tuh kamu kayak tetap ngejaga relationshipnya kamu sama si dia. Tetapi itu tadi, ibaratnya kamu di sana itu tuh separuh hati sudah. Kamu udah separuh jiwa sudah. Hanya demi dapetin apa yang kamu mau aja gitu ya. Itulah yang bikin kamu masih tetap bersama dengan si pasangannya kamu ini. Gitulah. Dan untuk kesenangannya kamu itu tuh mari lihat secara emosional, mental, fisik. Itu tuh mari lihat kamu kayak nggak ngebatasin lagi ya bahwa hal-hal demikian hanya boleh kamu dapatkan dari pasangannya kamu ini. Kamu nggak mau ngebatasin seperti itu lagi. Di sini mari lihat kamu Capricorn udah mulai membuka diri lah gitu ya. Dari manalah gitu bisa dapat kesenangan, kegembiraan dan sebagainya itu tadi. Gitu loh ya. Di sana. Jadi kalau mari lihat memang karena kamu tidak happy banget gitu ya dengan perjalanan relationshipnya kalian. Siapa sih yang tahan dikasarin terus-terusan gitu ya, ditekan terus-terusan, dipersalah-salahkan gitu ya. Siapa sih yang tahan dengan orang yang keras kepala? Sementara mari lihat kamu ini tuh orangnya lebih seneng sebenarnya itu tuh yang damai-damai, yang tenang-tenang. Kamu dipercaya oleh dia gitu ya. Kamu kayak
Ya jangan diginiin. Pokoknya adalah caranya si pasangan kamu ini tuh kayak bertolak belakang banget gitu loh sama dirimu. Kamu nggak seneng ngomong-ngomong kasar gitu ya. Si pasangannya kamu ini tuh mau ngomong kasar sama kamu. Misalnya, dasar kamu GLBK misalnya gitu ya. Padahal kamu, aduh, kamu nggak suka yang gitu-gitu ya. Kamu nggak suka digituin sama orang. Orang tuamu aja mungkin yang nggak pernah ngebego-begoin kamu, nge-GLBK-in kamu gitu kan. Tiba-tiba dianya udah kayak gitu. Kamu tulus, kamu setia, tapi kamu asik dituduh aja gitu ya. Dituduh aja kamunya itu tuh apalah, main serong lah, kamu yang inilah, kamu ngelakuin kesalahan lah. Kemarin nampak pasangannya kamu ini tuh seneng ya, main-main mental ya, main-main mental ke kamu. Di situ ada permainan mental yang terus-terusan dia lakukan ke kamu. Ada sikap-sikap manipulatifnya dia, mari lihat di sini ya. Jadi baik pun yang kamu lakukan, bisa-bisa di matanya dia itu tuh akhirnya jadi kayak yang nggak baik gitu. Jadi kayak seseorang yang sempet gitu ya, yang sempet kayaknya cinta banget sama kamu, kelepek-kelepek sama kamu, usaha betul untuk bikin kamunya itu tuh tetap bisa bersama dengan dia, tapi ya lama-lama sikapnya itu tuh bisa kayak sikap yang ekstrim banget gitu loh. Ya ekstrim banget, kayak posesif, ya tadi pencemburu, negative thinking sama kamu. Orangnya itu tuh nggak sabaran gitu ya. Jadi kamu bisa kayak orang yang panik gitu ngejalanin relationship dengan dia jadinya gitu ya. Padahal kamu tadi biasanya itu tuh orangnya slow, hidupnya santai, kamu orang yang menikmati aktivitas sehari-harinya kamu. Tapi sejak dengan dia, kayak kamu ngerasa kamu dipecut-pecut, diseret-seret, digeret-geret, dibentak-bentak gitu. Jadi kayak aduh, geger kamu ya, stres kamu ngeliat si seseorang ini ya. Nggak tenang, hatimu itu tuh nggak tenang kalau dengan dia. Makanya mari lihat di situ tuh kamu yang seperti mau ini, mari lihat kamu itu tuh kayak nunjukin dirinya kamu, udah deh kita nggak usah lagi lah bersama gitu ya. Misalnya kalau selama ini kamunya itu tuh nggak pernah bilang putus, kamunya nggak pernah bilang cerai, tapi bisa itu saking nggak enaknya dirimu keceplosan sama kamu, udahlah kita putus aja, kita cerai aja, kita pisah aja. Memang setiap kamu ngancem-ngancem gitu, si pasangannya kamu ini tuh dia jangan putus, jangan cerai, jangan pisah gitu ya. Memang dia tolak gitu loh. Memang dia tolak. Dan tiba-tiba dianya itu tuh nge-treat kamu dengan baik. Nah, itu juga bisa ya, satu hal yang bikin kamu jadi terikat dengan dia. Misalnya ya, kalau kamu selama ini tuh enggak punya kebutuhan finansial dari dia. Gitu ya. Kamu bisa mandiri karena Marilat pun kamu ini kayaknya orang kaya juga ini, gitu ya. Punya kesadaran pada kekayaan minimal seperti itu. Kalau orang udah punya kesadaran pada kekayaan, tinggal tunggu waktu aja nya itu bisa kaya ya. Jadi ya bisa jadi memang kamu nggak punya kebutuhan tertentu dari si pasanganmu, dalam artian uang kah, support pekerjaan kah, dan sebagainya seperti kata Mari tadi. Tapi ya itu tadi, kayak kamu seneng gitu loh. Setiap kamu minta pisah dari dia, kamu ngelihat ada perubahan dari si pasangannya kamu ini, walaupun perubahan itu tuh temporer ya, 3 hari baik gitu ya, seminggu baik. Walaupun hanya durasi pendek-pendek seperti itu, namun datang ada sensasi kesenangan sendiri bagi kamu gitu loh. Nah, jadi jangan-jangan memang itu satu hal yang bikin kamu masih terikat ke dia gitu ya. Dari dia kamu bisa dapetin, tanpa kamu sadari ini pasti ya, kamu bisa dapatin validasi bahwa kamu adalah orang yang penting, bahwa kamu adalah orang yang layak diperlakukan dengan baik, kamu adalah orang yang patut untuk dicintai gitu ya. Gitu. Jadi kayak kamu bisa dapat asupan kepuasan-kepuasan tersendiri gitu dari drama-drama relationship-nya kalian ini. Cuman ya memang gini, kamu
untuk dapetin treat yang terbaik dari dia, wah kamu mau. Hanya saja untuk kali ini tuh kamu nggak mau bego lagi gitu ya. Kamu nggak mau yang kayak dia ngasih kamu 5 tapi kamu ngasihnya dia 10 gitu ya. Kamu nggak mau lagi gitu polanya, karena mari lihat pola hubungan kalian selama ini ya bisa kayak gitu. Karena kamu orangnya kan berlimpah ya, seperti kata Mari tadi ya. Kamu ini tuh nampaknya ya, kalau energinya kamu ini tuh kamu orang senang ini ya. Orang senang, orang bahagia, orang sukses. Setidaknya bukan di dalam taraf hidup menengah ke bawah hidupnya kamu ya. Mestinya paling rendah itu tuh kamu di kehidupan sosial menengah ya, dengan energi yang seperti ini. Apalagi kalian kan Capricorn. Wajar ya kalau orang-orang Capricorn itu tuh jadi orang-orang tanda kutip kaya lahir batin ya, cantik ya, kaya, sukses, gemilang dalam hidup. Wajar ya kalau orang-orang Capricorn, populer gitu-gitu ya. Jadi yang ya mungkin karena kamu punya kesadaran bahwa kamu bisa memberikan banyak hal pada kehidupan ini, sehingga selama ini polanya kalian, dia ngasih 1 kamu kasih 5, dia ngasih 2 kamu kasih 10 gitu. Nah tapi itu tadi kayak kata Mari, saat ini tuh kamu kayak nggak mau lagi pakai pola kayak gitu. Saat ini tuh kamu yang kayak terima apa yang bisa kamu terima dari dia, tapi untuk mengembalikan berkali-kali lipat kamu nggak mau lagi. Bahkan di situ tuh kamu bisa kayak hitung-hitungan gitu ya. Padahal misalnya gini, kamu ngelihat barang tertentu, wah ini cantik ya, ada fungsinya ini untuk pasanganku, harganya lumayan mahal tapi ya worth it kalau dibeli untuk dia. Tapi sejurus kemudian kamu, alah nggak usah lah sorry aja lah, nggak usah lah, aku beli ini untuk aku aja gitu ya, kasih sama siapa kek gitu. Nah akhirnya kamu bisa gitu. Jadi kamu kayak hitung-hitungan jadinya sama si pasangannya kamu ini. Itu contoh aja ya, itu contoh aja. Kamu makan sesuatu, alah kok enak banget ini makanan gitu ya, udahlah bawa bungkus lah pulang untuk dia. Tapi sejurus kemudian udah deh, nggak usah, ngapain juga ya gitu loh, ngapain juga, biar aja dia makan Indomie. Dibeliin aja lah pecel ulek nanti, yang cari yang harga 5.000 rupiah ya, enak gak enak bolos, pokoknya makan gitu ya. Kamu bisa jadinya kayak gitu, hitung-hitungan betul jadinya. Atau kayak katakanlah ya, kamu selama ini tuh seperti yang maulah berkorban, bahkan ya kamu mau berkorban untuk dia, tapi saat ini kamu sangat menyayangkan gitu ya sikap pengorbanannya kamu selama berrelationship dengan si pasangannya kamu ini gitu loh. Dia hanya akan baik gitu ya, untuk beberapa kamu akan menyadari bahwa si pasangannya kamu ini tuh hanya akan baik kalau kamunya itu tuh melawan dari dia. Kalau kamunya itu tuh udah banyak tingkah, baru dia mau baik sama kamu. Cuman ya kamu di situ tuh males lah gitu ya. Masa iya sih nunggu kamunya dulu ngamuk, nunggunya kamu dulu putus asa, nunggu kamu dulu merasa tertekan gitu ya, baru dianya itu tuh berubah sikap sama kamu. Kamu nggak mau lah, repot gitu kan. Satu hal yang wajar kemudian jika kamu mengharapkan, ya aku maunya itu tuh tenangnya selalu gitu ya, seringan tenang daripada geger, seringan disayang daripada disakitin, seringan diperhatiin gitu ya daripada dicuekin. Ya kamu maunya seperti itu relationship, dan hal itu tuh tidak kamu dapat dari hubungannya kamu dengan si seseorang ini, dan itu tuh ngemalesinnya kamu banget gitu ya, males banget kamu jadinya. Nah di situ ya, dulu apa-apa itu tuh pikirannya kamu demi untuk dia bahagia, dia tenang, dia apa gitu ya. Sekarang wah kamu bisa, udah deh aku aja gitu. Semua akhirnya kamu lakukan itu tuh hanya untuk dirinya kamu sendiri. Wah pada akhirnya seperti itu ya. Jadi kayak seolah-olah si seseorang ini tuh ngajarin kamu untuk kamunya itu tuh egois sama dia gitu ya.
Oke, baik. Dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Taurus di situ, Pisces, Scorpio, Cancer. Berikut ada energi dari Virgo, Gemini masuk. Hadir energi dari Virgo, ada Leo di sini, Gemini, Aquarius, Gemini lagi. Oke lah, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu untuk kamu pahami ya. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.